Ini soalnya aku juga lebih mau bertanya itu sampean kok bisa nyasar sampai Korea itu. Nah, Ini latar belakangnya apa dulu? Nanti baru yang pahit itu. oh baik. Oke, berarti alasan utama kenapa aku bisa ke Korea. Heeh. Salah satunya itu Garis sebenarnya besar, ya? iya, karena cewek. Oh, karena cewek. Karena Biasanya nak ganti kelamin suwe lho, lucu tahunan. Ngerti gak nanti gue kira teko saiki lo KTP ini sih. ada something yang terjadi lagi kayak orang tua itu ketipu sekian puluh juta. Ala-ala 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau itu gitu toko satu. Oke, saat ini aku lagi berada di asramane Mas Wida ini. Mas Wida ini kita ketemu kapan, Mas? Kita ketemu pertama kali ketemu waktu kita jalan-jalan ke Nami Island, betul? Itu sebuah pertemuan yang Tidak disengaja, membagongkan sih. Kalau ceritakan pertemuan waktu itu kita dipertemukan itu memang kayaknya takdir, Mas, ya bisa di. Widih, takdir. Berasa bertemu belahan jiwa. Enggak loh guys, jadi begini, ketemunya itu waktu itu kan mau ke perjalanan ke Nami, kita ikut rombongan musola. Iya. Terus saya naik bis, yang naik duluan aku bersama Mas. Sampai dulu Mas, Aku saya dulu ya? terakhir, pas saya paling belakang ditungguin, kok nggak datang-datang gitu. Oh iya, terus Biasa saya ngaret jam Indonesia, saya ngaret. ngaret suket. Ngaret suket. Ngaret itu ngaret. Ngaret. Salaman saya. Oke Mas, selamat ya berjumpa. Aduh, Gak biasa. soalnya kita ini baru 2 kali ketemu ini berarti ya? Heeh. 2 kali bertemu ini guys gitu. Waktu itu terus ternyata Mas ini juga suka videografer, foto-foto juga ya Mas. Iya, Dulu betul. pernah punya talent ya kan? Dulu pernah punya talent guys. Sebenarnya apa ya? Vakum aja sih gitu. Vakum aja. Sebenarnya itu kalau ya suatu saat deh itu mungkin bisa kami terusin lagi, insya Allah bisa nanya. Tenang aja guys, iki ojo kaget nih misal dulu ono mik-mik barang iki mau pajangan iki punya Mas emang iki studio itu punyane Mas terus emang kamarnya dibikin kayak studio gini sih. Aku ya kaget tadi pas kesini. Iya, ini Iki kayak tetap nggo kamera GoPro santai. saya digerebek guys. Sebenarnya kaget, shock gitu kan. Di sini ibaratnya kata tuh kayak sharing-sharing pengennya gitu kan. Mau ngisi kegiatan apa, konten apa nih berikutnya gitu ya, nggak taunya saya diajak buat bicara podcast gini. Aduh gitu. Apa yang mau diikut? Kalalan, selamat datang lagi nih masih di acara itu Mas. Aku bikin kan Apa itu, judulnya? Andai aku tak ke Korea. Andai aku tak ke Korea. Oke, sangat senang sekali bisa Jadi- masuk di kontennya Mas Hartono. Ini tuh berisi pokoknya mengulas kisah-kisah setiap orang yang mau berbagi kisah yang mungkin bisa sedikit untuk menginspirasi, terus mengisi mungkin ada orang-orang yang sedang berada di kondisi sama kayak yang orang-orang ini ngono lho. Pokoknya ngono lah. Oke siap Mas. Terus aku besok. Oh nggak bisa. Oke, ini kita minumannya botol sosro guys. Keren. Nah, ini harusnya dilakban loh Mas, ini gak bayar aku kok. Oh gitu. Ya pancingan aja. Sopo ngerti kok malah apa wonge sing duwe teh botol iki ngirim aku teh botol sak Iya. kontainer. Sak kontainer dulu. Gila. Bagi loro Mas yo ya. boleh. Endorse guys, teh botol sosro. Ah ya Allah ngelak. Aku mau nembe teko ki mau langsung ngobrol-ngobrol iki sih. Dewi juga bertemu di bis itu berlanjut, kita nggak saling kenal. Nggak saling kenal, soalnya itu masih larut malam guys, itu subuh ya Mas ya. Subuh. Jam 3 pagi. Terus sampai Nami kita juga misah. Bisa berpisah gitu, nggak saling ngobrol, sibuk sendiri-sendiri, masa konten, saya juga sibuk sama temen gitu. Cuman sekedar tanya-tanya tak. Iya, Apa? saya dulu lah. Tak tanyain masih orang mana, orang Malang, terus Iya. masih cerita kayak pernah lihat aku ya Mas. Betul. Ternyata memang waduh artis TikTok guys. Saya yang norak gitu. Tapi enggak, waktu itu tak jawab mungkin dejavu nih. Mungkin dejavu. Iya, Mas. Pas pulangnya baru tahu. Pas pulangnya baru tahu ternyata Aku nebeng mobilnya Mas. enggak kan? Aku juga shock sebenarnya karena di kepala aku itu emasnya ini tuh aku pernah lihat ya kayak entah di mana gitu kan. Aku mikirnya
beliau ini beliau masnya ini tinggalnya di daerah atas gitu. Kan kalau di daerah atas tuh pada aktif semua jadi content creator. Nah aku mikirnya masnya itu tinggal di atas, nggak taunya satu wilayah di perusahaan itu masih satu wilayah, nggak jauh. Jadi saya kenapa nggak sekalian bareng aja mas, saya kasih kembangan gitu. Jadi aku juga ada teman terus ngobrol-ngobrol, ternyata sebenarnya kita itu server mas ya. Iya, ternyata sebelum pulang ke rumah masing-masing saya ada makan tuh kan. Nah dari habis makan itu baru kita ngobrol gitu, kita sharing-sharing, bertukar pikiran. Ternyata kita sefrekuensi. Waduh, cuman masih alat udah lengkap, selengkap ini seperti tadi tak tunjukkan di pembukaan tadi loh, udah lengkap banget tuh ini tadi udah di setting ya, ala kadarnya sih mas. Ayo, maksudnya bagus ini loh, maksudnya sekelas asrama jadi begini. Kamar asrama ini termasuk bisa saya katakan Saman itu A1 kan, kreatif. Iya, cuma Saman tinggal kurang kemauan loh. Kemauan ya, actionnya. Satu motivasi kanggo sampean mas yo, misal mau jadi konten. Itu justru mungkin sebuah takdir juga sih kalau ketemu sampean, kayaknya itu bisa jadi pacuan gitu. Kalau aku selama ini kan untuk kalau berbuat buat aku sendiri itu selalu meremehkan, nggak mau, malas, yang utama itu malas gitu. Tapi kalau berbuat untuk orang lain memang saya hampir tidak ada kata tidak, pasti selalu saya usahakan, saya perjuangkan apapun itu. Tapi gue sama dulu. Tapi kalau buat diri sendiri biasanya selalu gagal atau malas gitu. Mesti kuping kirinya sampean itu ada bisikan mas dari syaiton. Tenang, harus sampean satu tip, monggo sampean kuping kiri sampean tumpel ya, setan minggir sih. Ya mungkin salah satu hikmah ketemu Mas Hartono ya kan, yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia inilah penghiburan ini ya. Iya, dunia kegiatan ya. Dan aku iseng aku cuman pakai ngerti cewek sama HP ya kan. GoPro beli juga belum. Ya gak apa-apa, namanya kan masih merintis ya kan. Merintis dari bawah, siapa tahu bisa beli kamera i7S, Sony i7S. Mohon bantuannya guys. Iya, mohon bantuannya. Makanya di skip. Jangan lupa di subscribe guys, di share dan like. Lagi panjang lebar mas, ini udah keluar dari tema tapi nggak apa-apa sih. Saya motivasi mungkin di luar sana nanti ada teman-teman yang mau jadi TKI Korea. Penonton kan mayoritas itu orang yang mau ke sini, punya minat. Yo khususnya ke Korea Selatan itu. Mungkin bisa jadi gambaran. Kayak misal pengen jadi konten kreator itu sebenarnya konten yang bagus itu, makanya ini jago lah. Aku udah lihat masnya dulu bikin sama Mbak Faja, ini gak lama apa-apa nih ditutup ya mas. Sudah ini sama sudah jadi ada ngobrol nih. Ada jarak kan? Ada jarak loh, kayak kepuncaknya mas. Koyok Rojo ambil rakyat. Menang ini kan waduh kita sejajar. Dika Prabu. Iya kuwi cek. Jadi kayak misal pengen nge konten masih jago ngedit, tapi tag actionnya nggak ada karena masih menuntut perfect ya mas. Menuntut perfect sih salahnya. Menampilkan yang perfeksionis orangnya. Gitu. Menurutku pribadi, konten yang bagus itu bukan konten yang editannya bagus atau terus pokoknya nggak sempurna ngono lah abadiku loh ya. Konten yang bagus itu konten yang dibuat. Ngopo kok iso ngono? Soalnya seiring berjalannya waktu nanti penonton kan ada masukan buat kita kalau kita punya penonton mas. Mas ini suaranya kok nggak jelas ngono ya Pak. Berarti kita nanti perlu kita berkembang, belajar terus. Iya, kalau kita udah punya segala macam kayak ini misalnya kayak temanku asrama itu juga ada udah punya subscribe, udah adsen juga. Tapi aku 4 bulan di situ juga tak ajakin nih angel. Mergo ya kuwi pengen perfect. Alat juga lengkap, dia kamera ada. Aku kamera nggak ada. Ya tapi di sisi lain juga saya jadi pernah tempat curhatan juga mas, kayak saya orangnya mengarahkan orang lain terus buat oke, kamu kalau punya passion di situ kamu lakuin. Dia kebetulan pengen aktif sebagai YouTube, jadi YouTuber gitu. Dan saya juga support, saya picu, saya semangatin supaya dia ayo cepet bergerak, ayo cepet take action gitu-gitu. Tapi saya sendiri belajar aja dulu gitu kan, satu kata bikin aja dulu gitu. Nanti kan pasti kamu bisa lebih berkembang, nanti lama-lama bisa enjoy walaupun pertama nggak percaya diri gitu. Satu kata buat sampean. Saya bisa bilang gitu, apa ya? Jarponi. Apa ya? Bisa ujar ya soal bisa sih guys. Ya mungkin di sini berharapnya ke depan saya bisa lebih ya semangat lah, karena ketemu dengan Mas Hartono itu bikin vibe-nya itu positif banget gitu. Positif banget, kayak
oke, kayaknya nggak ada alasan lagi sih aku buat malas-malasan kayaknya. Ya iya lah, Sabtu Minggu kan waktu luang juga ada. Iya, sama. kebetulan pabrik juga lagi tidak baik, tidak stabil ya. Sabtu sering tidak masuk, jadi kenapa nggak ada salahnya? Sebenarnya itu salah satu revolusi aku juga mas di 2021. Pengen aktif di YouTube. Tapi masih bullshit, selama ini masih bullshit. 2024 masih ada pirang bulan? Satu bulan. Ya sebulan lagi. Revolusi lebih baik terlambat daripada betul, tidak sama sekali. Kata Mario Mbuh. Karena memang di awal setelah pergantian tahun di 2021 saya sempat mengalami down, fase yang sangat parah. Bikin mental itu ya kayak apa ya, nggak ingin berbaur dengan orang lain mas. Iya. Ada sesuatu kejadian yang kayak bikin aduh. Saman pengen menjadi pribadi yang menyendiri, lebih ke apa tadi menyendiri ya bang? Dewean, cara bahasa Inggris. Apa namanya? Apa sih dulu pak? Indoor. Oh indoor lah. Introvert. Ada kuwi introvert. Aku mah yuk pokoknya. Saya down banget, mental saya down banget, kacau selama 2 bulanan itu nggak keluar kemana-mana, nggak bergaul dengan siapapun mas. Itu ada satu hal, itu mau diceritain? Diceritain boleh, tapi nanti dulu mas itu ceritanya. Ini soalnya aku juga lebih mau bertanya itu Saman kok bisa nyasar sampai Korea itu. Nah, ini latar belakangnya apa dulu, nanti baru yang pahit itu. Oh baik, oke. Berarti alasan utama kenapa aku bisa ke Korea. Itu sebenarnya drama ada dramanya sih. Enggak, masalahnya kan setiap orang memutuskan untuk menjadi TKI, bekerja di luar negeri itu bukan merupakan sebuah hal yang keputusan yang mudah loh mas. Jauh dari keluarga pertama itu. Kedua juga kita di sini nggak ada siapa-siapa, bahasa juga belum tentu tahu, penyesuaian budaya juga masih banyak lagi. Betul. Apa? Tapi di sisi lain memang apa ya? Saya orangnya tidak ada yang saya takutin dan tidak ada yang saya kayak buat sesuatu yang tidak mungkin. Kalau saya mau itu pasti saya bisa sebenarnya. Iya. Saya selalu berprinsip seperti kalau saya mau, saya ingin, itu nggak ada yang nggak mungkin. Lah tapi aman kok malah ke Korea, ngopo gak ada Indonesia? Nggak, padahal dari sekian banyak pilihan di hidup banyak ada yang lain gitu. Iya. Kenapa harus Korea? Jawabannya karena ini saya bilang drama itu apa? Karena dulu itu ya salah satunya, simpelnya kalau nggak mau didetailin ini panjang. Salah satunya itu sebenarnya iya, karena cewek. Oh, karena cewek. Karena cewek. Sini. Salah satu ya. Sama berarti ditolak cewek apa piye? Not really, bukan ditolak, but kayak mungkin ditolak sih. Cuman kayak itu aku selama ini sudah bersama dia, mendampingi dia. Dia itu dari mohon maaf ya. Ya mengulas masa lalu gitu. Ya, bukan bermaksud. Selama itu teman SMK. Iya, teman waktu SMK. Kan ada hubungan pacaran tadi. Dekat. Iya, tapi nggak sampai jadian. Nggak sampai jadian. Iya, tapi sampean seneng. Aku punya rasa. Iya, weting tresno kan jalan Joko Kuliter. Biasa betul. Nah dari itu teman SMK sampai pada akhirnya mau lulus. Terus kemudian itu kan ada namanya jalur undangan buat masuk perguruan tinggi negeri itu. Iya kak. Nah, itu kak. Kami ikut itu. Kebetulan dia itu waktu itu lagi sakit gitu. Jadi berusaha untuk nggak dilanjutin, berhenti di stuck di tengah-tengah gitu. Nah aku yang memicu, sekali lagi aku yang memicu kayak. Sama nyemangatin. Aku yang nyemangatin, terus ibarat kata ya udah coba dulu, ini kesempatan emas gitu loh. Kalau kamu coba, kamu gagal pun kamu nggak akan rugi. Ya siapa tahu kan, coba-coba berhadiah, kamu bisa kuliah dengan beasiswa. Nah dari situ aku coba bantu dia. Ya udah kalau kamu kesulitan nggak bisa buat daftar karena keadaan kamu, coba sini aku yang daftarin. Jadi aku minta semua berkas-berkasnya sama daftarin. Saya daftarin. Itu waktu itu di hari terakhir, malamnya itu terakhir daftar, jam 11 atau jam 12 terakhir. Nah aku itu catatan jam 9 jam 10. Jadi mau nggak mau jam segitu aku maksa buat oke, aku ke rumah mama, aku ambil berkas semuanya, aku daftarin. Jadi malam-malam ke rumah dia, itu bahkan
sebenarnya kalau di Palembang ya, saya kan berdomisili dulu di Palembang tinggalnya. Di Palembang. Gitu, latar belakang saya lahir besar di Palembang gitu. Tapi orang tua Jawa. Dari mbah, buyut semua itu Jawa gitu. Nah, next kalau di Palembang itu kan sebenarnya sudah hal yang umum gitu guys, bukan rahasia lagi gitu, rahasia umum di mana banyak kayak tempat yang masih rawan, banyak begal gitu. Karena kan masih banyak apa namanya kebun-kebun sawit gitu yang masih di tempat-tempat peteng ngono kae aja tuang-tuangan lah. Nah itu rumah dia salah satunya di tengah-tengah seperti itu. Dan dia pun pribadi udah 2 kali kena musibah yang tidak menyenangkan itu. Nah, aku orangnya sebagai kalau buat orang lain, dan sekali lagi itu nggak takut sama sekali, nggak ada takutnya, bahasa bodo amat. Kalau mati malam itu ya udah mati, kalau waktunya mati udah. Jadi tengah malam itu aku ketemu sama dia terus minta sampai sana, ambil berkasnya balik lagi, aku daftarkan ya kan. Setelah itu next, singkat cerita, waktu pengumuman dia lulus lulus beasiswa, dia ngambilnya di Malang, Universitas Negeri Malang. Malang kuliah. Iya, gitu. Nah setelah itu baru pas aku ngecek buat aku sendiri, ternyata nggak lulus mas. Jalan nggak lulus. Aku PTN-nya Universitas Negeri Brawijaya dulu. Universitas Brawijaya itu salahnya aku kan terlalu, waduh, main tareng mas, 5 besar, 5 besar. Nggak tahu diri. Favorit lah. Nggak tahu diri saya kan, 5 besar favorit di Indonesia kan. Jadi bunuh diri. Jadi ya udah, mungkin belum rezeki juga. Nah, usut demi usut, kenapa saya bisa ke Malang itu gara-gara cewek juga sebenarnya. Oh, berarti gara-gara itu melu dia itu lulus, dia bukan seneng. Sebenarnya galau, gelisah. Karena apa? Kalau orangnya tahu aku harus kuliah di Malang, dianya kuliah di Malang, pasti belum tentu diizinkan. Saya yang bilang, ya udah sini aku jelasin ke orang tua. Sampai kancani. Sini aku jelasin ke orang tua kamu, aku ke rumahnya dia, bawa berkas semuanya. Saya buktiin bahwa ini full beasiswa tanpa biaya sebesar pun, bahkan tiap bulan dapat tunjangan. Itu dikasih pemerintah. Ya udah, aku ke rumahnya, di situ ada keluarganya, bapak, ibunya, kakaknya, mbaknya, neneknya, bahkan dikumpulin di situ. Saya jelasin, bla 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 bla. Bahkan udah saya jelasin kan itu semua free, terus bahkan kalau masih belum cukup, saya ingin ke Malang juga. Setidaknya saya ikut ngejagain anak ibu walaupun dari kejauhan. Sampai neng Malang kuliah apa kerja? Gabut, cuma jagain dia. Cuma jagain dia. Awalnya nggak ada tujuan. Coba. Jadi singkat cerita pas berangkat ya. Pas berangkat dia udah verifikasi data dulu kan, udah pernah ke Malang dulu, terus nyari kosan dulu gitu. Dia ada tujuan. Ke Malang, jebret ke kosannya dia. Saya kemana? Saya tidurnya tidak jelas. Berarti sampean turun emperan-emperan, no jembatan. Di masjid. Oh, no masjid. No tak kira nonggon. Tidur di masjid nggak ada tujuan, guys. Masjid malah kuwi nganu lho, maksudnya rumah mahal itu. Iya, rumah mahal. Tapi kan lontang-lantung enggak. Sebenarnya ada teman Longso sih Mas. Iya, sebenarnya ada teman di situ kan. Tapi memang teman jauh, teman SMP waktu itu. Dia di situ masuk pesantren, pondok pesantren itu. Nah, udah aku coba hubungin kan. Sampai lama itu turun ke masjid. Jadi marbot sehari 2 hari mas. Oh, sehari 2 hari. Terus saya nelpon teman tadi kan, aku jemput dong gitu. Aku di sini nih. Oh, dia ternyata di Kepanjen. Nah, dari situ barulah asal muasal. Setelah dijemput dibawa, saya bingung kan. Saya bilang ke orang tuanya itu antara ya nanti mungkin saya nyari kerja di sana bu, atau ya saya juga punya teman di pesantren, atau saya masuk pesantren. Antara dua itu memang dijemput. Setelah itu ternyata ya kalau dalam diri itu waktu itu memang pengen memperbaiki diri juga mas. Iya. Kan ya namanya semakin dewasa semakin tua, mau kapan lagi memperbaiki diri kan gitu. Masalah agama aku nggak tahu sama sekali, bahkan nanti ke depan pun laki-laki kan udah jadi imam. Iya kan, yang kayak harus mendidik istri segala macam, mencontohkan yang baik kan. Kalau kita nggak tahu apa-apa kan malu, pasti malu sama istri, malu sama anak kan. Udah saya memutuskan buat oke deh, aku masuk, aku pengen belajar. Sama pesantren kan? Saya di pesantren. Berapa tahun mas? Berjalan 1 tahun. Itu 1 tahun. Tapi kalau pacarnya sama ini muji. Itu masih kontak-kontakan. Kalau berapa bulan sekali, sebulan 2 bulan sekali saya datang ke Malang Kota, ya hangout. Terus enggak sampai ke Korea ya apa? Tanpa dikhianati ya. Setelah itu
berjalan 1 tahun ya kan, itu 2016 akhir. Tercium bau-bau pengkhianatan. Tenang, aku mencium. Di terakhir itu kayak something yang terjadi. Oke, saya dibuang. Dibuangnya dia mas, sampai lost contact loh kayak mungkin berasa kayak bukan level gitu. Bukan level, dan misalnya kuliahan sampai cah pesantren gitu, iya sih. Tapi kan sampai belum menyatakan perasaan lo, iya kan, durung nembak kan? Maybe dia tahu harusnya. Yo cewek, tapi gini, sebenarnya waktu itu juga aku nembak. Pernah nembak. Pernah nembak. Terus saya katakan, saya ungkapkan. Sama nembak terus ditombok ya? Gak ditombok. Enggak. Yo sama nembaknya harus telat. Makanya tidak level. Masalahnya guru-guru gak level terus sama sakit hati otomatis. Jadi ngono mas, itu dari situ alasan besarnya kenapa aku pengen ke Korea, karena aku ingin balas dendam. Iya, untuk menjadi lebih baik. Pertama kali alasannya kenapa aku balas dendam. Tapi balas dendamnya hal yang positif guys, hal yang baik, karena untuk menjadi diri kita. Iya, aku ingin menjadi yang lebih baik lagi. Aku nggak pantas diginiin gitu loh. Iya. Aku nggak pantas diginiin. Loh, aku beredar di. Iya. Gapah ini ya, rata rondo. Aku nggak pantas diginiin gitu. Bener. Aku ingin menaikkan kelasku guys, kelas. Terus ngerti no Korea kok ngerti. Waktu itu semuanya kayak tidak sengaja gitu ya. Sebelum lulus SMK ada Pak D namanya gitu. Aku nyebutnya Pak D itu sempat bilang nanya, kamu nanti lulus mau kemana Di? Adi, aku panggilannya di rumah Adi. Kamu mau kemana? Mau kerja atau kuliah? Masih belum tahu Pak D. Nah Pak D nya bilang, kalau mau kerja ke luar negeri, Pak D punya teman. Itu kalau LPK. Bukan, dia ternyata ya aku waktu itu nggak tahu dia siapa. Yang jelas Pak D punya teman yang bisa berangkatin ke Korea gitu. Iya, sama berarti pas posisiku nyarinya Pak D gitu. Iya, menghubungi Pak D. Iya, bisa berangkatin ke Korea gitu. Nanti kalau misal kamu pengen, nanti bisa kenalin ke teman Pak D gitu. Nah, langsung otomatis ketika hari itu besoknya saya ingat, oh iya, saya harus apa? Dan ternyata aku ingat kata-kata Pak D. Kalau dulu sempat aku iyain memang, oh iya Pak D, aku minat. Iya. Tapi kan masih sekedar batas omongan, nggak ada action. Iya, karena kan butuh niat, butuh tekad yang kuat untuk melakukan. Betul. Berawal dari sakit hati. Nah dari situ baru aku coba menghubungi langsung bokap. Bokap langsung telepon. Oke, aku buat mutusin ke luar negeri, ke Korea. Tolong ya fasilitasi gitu. Aku nggak pengen minta persetujuan. Orang tua itu memang dari dulu itu nggak ada larangan sedikit pun. Maksudnya apa yang aku perbuat, apapun keputusan itu tuh nggak pernah ada larangan. Dibebasin sebenarnya kita tahu yang penting memang aku bisa meyakinkan mereka, menjawab semua pertanyaan kegelisahan mereka gitu aja. Aku jawab semua pertanyaan bokap, terus oke ya, sebagai orang tua tolong fasilitasi aku. Aku pengen ke Korea. Jalannya gimana? Ya itu. Berarti sampai itu Pak D, belum pernah kerja sama sekali di Indonesia dalam posisi otomatis modal kan masih nol sampai. Masih nol. Jagain orang tua ya Mas yo. Masih jagain orang tua memang satu. Umurnya sampai berapa waktu itu? Waktu itu masih berapa sih? 5 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun. Masih muda jadi 18-19 lah. Oh berarti sampai juga fresh graduate, bener-bener lulus kayak mau langsung setahun pondok pesantren, sakit hati langsung rene iki mau ya lah. Oh iya. Itu terus yaudah langsung nggak ada tentangan kan, udah langsung ketika aku pulang terus baru ditemuin sama temannya Pak Adi tadi, dan ternyata si beliau itu adalah sponsor dari LPK, sebuah LPK gitu. Nah aku ternyata masih harus dilemparin lagi belajar di LPK Cianjur. Di Cianjur. Berarti saya sepil guys, Cianjur di daerah mana supaya nggak ada yang nanya nanti. Di Cianjur nama LPK-nya dulu di DLC namanya, sekarang sudah ganti Mire Hagwon. Itu yang ngajar langsung orang Korea yang sudah berwarga negara Indonesia karena nikah sama orang Indonesia. Itu namanya Mr. Hasan Buang. Itu sudah terkenal. Dia bikin buku udah banyak, soal-soal tentang ujian IPS topik udah banyak. Jadi kredibilitasnya udah enggak. Iya, udah nggak tidak diragukan. Buat yang daerah Jawa Barat mungkin berada dalam posisi mau ke Korea bisa ke situ. Bisa ke situ langsung ke daerah Cianjur, Mirahwon. Ini nggak diundur loh, maksudnya memang khusus recommended.
daripada bingung-bingung jauh-jauh juga. Betul. Ya. Daripada nanti LPK kan sekarang juga banyak tuh. Iya, yang nakal, yang banyak oknumnya juga. Jadi hati-hati gitu. Ada LPK yang nipu terus habis itu ganti nama itu ada. Iya. Benar. Yang meres uangnya. LPK meres itu di daerah Ponorogo itu ada. Nggak mau nyebutin nama LPK-nya itu. Iya. Banyak dari teman-teman yang pada suruh cerita. jaminin surat. Iya Pak. Duitnya. Terus gak jelas mending. Hati-hati guys. Kalau nyari LPK ya itu. Nanya-nanya lah yang kayak di YouTube kan banyak tuh konten kreator tapi cari yang sekiranya wong iki ketok iki wong bener. Next ya. Next. Nah dari situ saya langsung berangkat ke Cianjur, belajar sekitar, kalau di total belajarnya cuma 4 bulan. 4 bulan. Tapi itu di vakum sebulan, pulang ke Palembang, balik lagi sebulan, pulang lagi. Mundur-mandir sampean ya? Iya. Soalnya kalau belajar full belajar saya nggak punya uang. Nggak punya uang. Buat biaya makan, ngekos, LPK nggak punya uang. Jadi saya harus pulang. Kenapa kok gak ditransfer saka omah? Bu, ditentek. Sebenarnya gini. Alasan kedua itu sebenarnya finansial juga, Bos. Finansial itu kacau. Gini, latar belakang aku nih, aku ceritain. Latar belakangku itu adalah broken home. Tahu kan berarti sekarang apa? Nah, itu. Jadi orang tua itu pas-pasan, bukan orang anak yang berkecukupan kan. Pas-pasan. Waktu itu gue modal sampean duit konti Mas, adol karangan apa gitu? Ya kalau dulu kalau sampai berangkat itu uang itu nggak punya sama sekali, jadi diada-adakan. Diada-adakan, motor saya dijual, terus apa pun dipinjam atau digadekan itu. Pokok gitu. Jadi selama belajar itu tadi selama 4 bulan, 4 bulan itu belajarnya, tapi selama kurun totalnya itu 1 tahun. Dari 2016 sampai tes. Sampai tes 2017. Jadi bareng aku. Iya, jadi menuntut ilmu 2016 akhir nih. Menuntut ilmu 2016 akhir nih, sampai 2017 tuh. Kan mepet dah tuh. Mepet tuh 2017 bulan 4 ya? Tes. Bulan 3. Bulan 3 tes tuh. Cuma berapa bulan aku belajar kan itu. Nah, tes alhamdulillah lulus. Sampai berarti dapat soal yang Sabtu pagi pertama, yuk gak? Itu lupa, aku ingatanku lupa. Betul, ingatanku jelek. Lagi yang Sabtu pagi, sampean soalnya angel. Aku di Jakarta. Yang Sabtu siang angel. Aku di Jakarta. Iya kan bener gak sih? Oh, iya kan ada di Jawa Timur. Jawa Timur ada, Solo ada, Jawa Tengah, terus Bandung ada, yang di Jakarta ada. Kan bareng kabeh iku. Laga bareng yo wah bahaya. Iya. Soalnya belum dibawa pulang, nanti bisa di pagi apa siang ya? Pagi, yang pagi gampang, aku dapat pagi tuh Mas. Aku dapat pagi soalnya sambil merem aku. Sedikit ngambil merem keren. Iya serius. Maksudnya aku udah mempersiapkan tenanan kok, soalnya kok ngene tok ya Allah iki tenanan pura. Berapa poin berapa? Aku salah satu. Wow. Salah satu pun karena aku iya bukan sombong iki. Anda sengaja tak salahke lho yo. Tenan, masalah nek nilainya 100 jadi kan digugurke ngono. Kula seneng sengaja tak salahke. Aku salah 3. Salah 3 ya wis jos belajar di luar keren namanya malah. Aku belajar dari 2015. Belajar 3 bulan. Lama 2016 enggak ada tuh tesnya. 2016 enggak usah, aku kerja proyek gitu. Baju cerita aku langsung aja kan. Terus apa? Terbang 2017 apa 2000? No, saya 2018 bulan 3. Oh, 2018. Jadi memang selama itu menuntut ilmu sampai tes ujian sampai menunggu penerbangan pemberangkatan itu aku benar-benar menutup diri, nggak aktif di sosial media gitu. Nggak bilang-bilang saudara, nggak bilang oh kayak bilang ke sana kemari banyak omong gitu kan. Buat aku mau keren enggak. Karena apa? Takut enggak kesampaian. Iya, kalau gagal kan malu sendiri. Iya benar. Malu sendiri. Jadi aku memang diem aja kayak dekem di goa, di dalam goa nggak pengen. Ya udah apa yang aku banggain sih kan. Iya. Nggak ada. Tapi sampean pas selama menunggu itu kerja proyek apa Mas? Nah, selama menunggu alhamdulillah 2017 lulus kan. Gitu 2000 bulan 8-nya aku sending podcast. Kan itu nunggu lama. Pertanian itu kan nggak ada kepastian buat ke Korea. Nah, aku mikirnya lontang-lantung di rumah gitu kan. Cuman makan tidur, laki-laki kan harga dirinya bos gitu. Iya benar. Aduh, kayaknya aku harus merantau deh ini. Merantau kerja di, akhirnya aku mutusin buat ke Jakarta. Kebetulan ada teman Jakarta. Coba break.
Enggak, awalnya aku ke Jakarta. Itu, aku ngubungin temanku yang memang udah sukses duluan di Jakarta. Terus aku ke sana, aku nggak ngandelin dia ya. Aku Palembang ki usaha biasanya ki koyo distro-distro ngono lho. Aku duwe kanca Palembang di sini. Di daerah mana? Nonggon Karawaci. Karawaci. Wah, omongane pantai. Iya, ya kasar. Pantai Kalimpong Gadang. Gitu. Serius. Dan aku nggak tahu artinya Palembang. Nah, dia sudah sukses dulu. Distro berdua ya? Bukan, dia ini orangnya ikut pemerintah, apa sih namanya? Penerbangan. Oh, kerja di bandara. Halim ngomong nih. Dia Halim kebetulan. Nah, makanya aku ke sana ya seenggaknya aku minta bantuan untuk tempat tinggal aja. Aku nggak ngandalin orang dalam. Oh, sampai tempat tinggal toh. Numpang ngontrak. Awalnya bahkan aku pergi ke temen yang tinggal di Karawang. Iya. Nah ternyata aku sampai sana dia itu salah satu dedengkotnya MLM. MLM. Saya masuk ke sana mampus nih kata aku. Atur dan Aduh, gak jelas nih, dimakan nih gue. Jangan, aku juga pernah main ke Jerumus gue, alhamdulillah aku. Alhamdulillah kan dia masih kayak menganggap aku teman juga, teman dekat karena memang tetanggaan. Terus dia juga kaki tangannya si bos atasan gitu, jadi aku nggak dimakan sama dia. Aku alasan malah ngomongnya apa? Aku alasan bro, aku udah play nih lowongan kerja di Jakarta dan aku dapat panggilan, aku harus tes kesana. Terus sama nih ya? Aku pamit ya, aku mau Jakarta. Oh iya, ada tim. Nah aku ke Jakarta Halim, padahal tuh nggak ada, itu omong kosong doang alasan. Nah itu baru aku bener-bener survive. Survive kayak aku ketemu alhamdulillah di tangga kosong itu ada namanya Mas Tri itu dia baru ngerintis juga usaha keluarga namanya Ayam Bakar Solo. Nah di situ aku berusaha untuk deketin, terus aku nawarkan diri buat bantu. Nah di situ aku struggling banget. Di situ aku mau nggak minta harapan kayak dibayar, enggak. Ya udah aku bantu aja, aku dikasih tempat tinggal atau makan itu udah kesibukan ya. Sambil play kan aku bisa hidup, makan itu udah. Itu Mas Tri itu berjasa, salah satu orang yang berjasa, Mas Tri. Terus si temanku tadi Anang namanya, itu orang yang berjasa. Nah di situ sambil aku play. Pertama dapat kerjaan aku di Lazada, pernah kerja di Lazada. Oh Lazada. Nonton gudangnya berarti. Iya betul. Ya packing segala macam bla 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 sambil pindah lagi, lompat lagi. Pada akhirnya di bulan 1 aku bisa kerja di perusahaan yang benar-benar bonafit. Apa? PT perusahaan farmasi, itu namanya ada PT. Kimia Farma. Satu lagi. Kalbi. Bukan, satu lagi. Apa? Wis lanjutnya farmasi. Kena aku lali ya. Paros. Oh, Indonesia, Paros. Kios DS yang dulu ada babinya, Kios DS tuh. Nah, aku kerja di situ Mas, udah bonafit kan lumayan, nggak besar-besar amat, itu lah UMR kan, UMR Jakarta kan segitu lah. Udah gede lah. Imbang karo Malaysia. Itu cuma 2 bulan, terus alhamdulillah panggilan. Oh, dapat SLC. Dapat SLC. Itu aku nggak bahagia Mas. Lah kok iso? Aku nggak seneng. Dapat SLC nggak seneng? Nggak seneng. Ngopo? Kaget. Soalnya lagi kerja nyaman ya. Satu nyaman, 2 ijazahku ditahan. Oh, ijazahnya ditahan nunggu kono. Ijazahku ditahan perusahaan. Coba gimana ngeluarinnya? Pusing nggak? Gue nggak bahagia aku. Piye gitu. Itu pada akhirnya ternyata masih bisa diakalin. Bisa ngambil. Dipinjam dengan catatan buat lanjut kuliah gitu. Jadi aku berusaha untuk deketin manajer, aku meeting, aku pengen kuliah nih di sini gitu. Boleh nggak aku pinjam? Oh iya silakan, dikasih surat. Aku pinjam, pinjam tapi dengan ada syaratnya lagi, harus ditukar sama ijazah yang bawahnya SMP. Sama taruh ijazah SMP ya. Nah dari situ akan bohong nih sama manajer. Aku nggak enak dong, merasa bersalah. Udah di tangan, terus aku pengen diskusi lagi, aku ajak rembukan lagi, manajernya sekalian bawa surat pengunduran diri. Nah dari situ baru yang kedua kali bertemu, manajer, supervisor semuanya aku dudukin, aku cerita bahwa aku kemarin bohong, aku gunain ini bukan buat kuliah, tapi pengen ke Korea. Jadi minta maaf, besar hati, aku harus mengundurkan diri. Padahal aku sudah nyaman di sini, tapi ini masa depanku yang udah aku persiapin dari jauh-jauh hari, yang sudah berdarah-darah kan ya, nyiapin kita kan menginvestasikan waktu, usaha, tenaga, dan uang. Itu Palembang Cianjur.
kita menggadaikan banget itu sebenarnya. Terus sampai terbang nyampe ini 2018 berarti Mas. Iya, itu sampai sekarang 3 tahun berarti. Itu kalau boleh jujur, uang nggak ada sama sekali. Bahkan yang diminimalkan harus bawa uang saku sekian juta. Iya, 5 juta kan minimal. Itu nggak sampai segitu. Sampean nggak nggo? Nggak ada. Terus sampean sing kanggo prelim barang kuwi duit wong Utang. Utang bank. Bukan bank sih. Nggak tahu keluarga pokoknya. Pokoknya nyilih duit keluarga. Iya, ibu. Terus sampean sangurene juga pas-pasan. Masa bodo amat kan kalau dari Korea kan minjem teman atau senior atau siapa kan bisa lah struggling. Tapi uangnya nggak sampai 5 juta, sekitar 2,5. Sampean tuker uang. Tapi sebelum berangkat tuh ada drama lagi. Ada drama lagi. Harus ada revisi kesalahan di paspor. Jadi itu yang namanya kesalahan. Namanya ketua BP2MI sekarang namanya itu ada ibu siapa sih namanya? Dulu Pak Nusron Wahid bukan? Udah ganti? Nggak tahu, pokoknya yang hubungi aku tuh ibu-ibu. Punya pangkat. Harus direvisi berarti. Harus direvisi dihubungi. Mas, itu pas aku posisi dari Palembang mau terbang lagi di jalan mau ke bandara mau terbang ke Jakarta buat berangkat. Berangkatnya besok malam. Itu berangkat, aku sampai Jakarta. Ya sebelum ke Jakarta tadi aku dicicat kan di jalan baca. Mas, ini ada kesalahan tidak disampaikan di paspor. Harus direvisi paspornya sampai itu kesalahannya, Bang. Oh, jenis kelamin. Ini salah perempuan. Salah perempuan, anjir. Aku selama ini nggak ngecek gitu, Mas. Nggak ngecek, ya Allah, goblok. LPK ini nggak ngecek gitu lah ya. Yang LPK menurut aku mandiri, Mas. LPK pas sampean berarti LPK cuma belajar aja. Sampean sendiri, Mas. Berarti koyo asal saya juga sampean ngeceki dhewe. Terus berkas-berkas sampean mempersiapkan sendiri, betul. Oh, berarti di LPK juga sampean cuma biaya belajar tok. Berapa Mas waktu itu? Aduh, aku lupa. Pokoknya cuma belajar lah ya. Nggak ada LPK minta berapa kan? Nggak ada. LPK-nya sangat. Cuman berarti habisnya juga dikit Mas, nggak begitu akeh. Dikit ya, cuman pas besarnya pas ya transportasi juga, biaya hidupnya juga lumayan juga. Nah, dari situ paspornya sampean piye mau? Harus diajukan besok harinya. Itu kan sore kan. Besok harinya harus diajukan ke imigrasi. Pagi-pagi itu Mas, kami ajukan ke imigrasi. Biayanya sekitar 2 jutaan. Itu buat revisi supaya kamu diutamakan juga gitu. Nah, aku pusing. Di jalan itu ada bokap, nyokap, aku di tengah. Gitu. Aduh. Iya. Duitnya dari mana? Kalau meneh sangu 3,5 juta kalau 2 juta kali 500.000 mau lu jaga makan tok Korea. Iya, sangu aja kan sesuai minimal kan yang ditargetkan. Aduh, pusing Mas, ini gimana? Aku nggak ngomong Mas, kalau ngomong kan kasih Kebetulan pas sampai Jakarta saya ngamen. Oh, enggak gitu zaman itu tahu ora lho. Nanti kalau pengen di iPhone yang baru bisa. Aduh, aku nggak bilang ke bokapnya kan Mas, takut mereka khawatir kan, pusing gitu. Ya udah, seenggaknya biar jadi urusan banyak. Sampai ke Jakarta itu malam, aku nggak berani langsung ke BP2MI. Aku mampir ke tempat temanku tadi, yang tempat Mas, yang Mas yang jualan ayam tadi. Dia nggak punya. Mau nggak mau aku ngerepotin temanku yang ngasih kos-kosan tadi, tempat yang Anang yang kerja di bandara. Itu malu banget, aku cerita sama dia sampai nangis. Terus ada akhirnya, udah bro, ini di masa depanmu gampang, bawa gampang, nggak usah dipikirin. Ya, langsung dipinjemin, alhamdulillah, makasih ya. Terus baru aku berani berangkat ke BP2MI. Di situ udah aku kasihkan uangnya, pagi sampai malamnya terbang kan itu mepet banget. Iya Mas. Tapi proses mau pergantian jenis kelamin itu cepet Mas ya? Direvisi Mas, ada di belakangnya direvisi bahwa. Oh, direvisi belakangnya ngono. Saya biasanya nek ganti kelamin suwe lho, lucu tahunan. Ngerti gak ngerti gue kira teko saiki lho KTP-ne sih. Itu transgender. Oh, itu APK. Bukan yang ini, bukan yang bawah. Oh, cuma ada paspor. Tapi KTP-ne sampean yo pria loh mantulannya.
Nah, P kan mikirnya pria, kalau di kepala aku tuh P itu pria. Oke, sudah nggak taunya P itu perempuan. Itu laki-laki. Itu bodoh guys, jangan sampai kayak saya guys ya. Kalau harus koreksi juga. Laki-laki, L, P perempuan. Kalau bahasa Inggrisnya itu M, male, F, female. Aku pun sudah kepikiran, mesti masih kenapa kok gak jadi masalahnya nunggu tulisannya P. Dan sampai dikira sampai udah jadi kan, wow, bangga nih udah jadi kan paspor. Udah simpen di rumah nggak pernah dicek, nggak pernah dibuka gitu kan. Padahal P perempuan. Padahal di PP 2MI dulu kan juga sempat di berkasnya dulu kan dicek, cross check. Itu lewat semua loh, APK lewat, yang pengecekan itu lewat, terus baru mau berangkat. Tapi untung pas mau berangkat ketahuan, Mas. Coba kalau belum ketahuan sampai nyampe sini, wis fatal malah. Oh, nggak bisa terbang Mas. Nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang ya. Soalnya visanya nggak di ACC pasti. Gitu. Jadi harus direvisi, visanya juga direvisi. Sama terbang. Mau dilihatin ada paspornya. Paspor ojo lah, paspor dokumen pokoknya wis yo. Kalau ngene kalau sing tutupi. Sama iki cerita ning podcast iki kan anjen apa none lah. Iya, awake dhewe pun enggak pakai naskah ya Mas. Enggak pakai naskah, ini aku murni cerita masa lalu yang menurutku masih suram. Enggak ada masa depan sama sekali. Itu pas juga ada momen di mana pas di Jakarta aku masih lontang-lantung kadang drama belum ada kerjaan. Aku sempat jalan nih sama seorang teman di SMK cewek. Aku insecure berat. Aku nggak punya apa-apa, dia sudah berkarir, gajinya sekian. Ngajak jalan, gua apa anjir? Masih hitam gitu. Masih dekil gitu, uang nggak ada, masih minta orang tua. Anjir. Insecure banget. Ya kembali lagi Mas. Ojo insecure cukup saya kan sampean dalam posisi sekarang kan juga bersyukur udah sampai. Ya alhamdulillah sudah berangkat di Korea kan. Sampai Korea pun masih banyak drama sebenarnya kan. Masih banyak drama dengan pindah pabrik. Iya sih. Pindah pabrik nggak sesuai dengan ekspektasi guys. Jangan semena-mena semua di Korea itu dia banyak uang atau semuanya sultan. Enggak. Terus masih ada yang namanya beruntung dan tidak beruntung itu masih ada. Sih. Masih ada. Terus aja mandang juga dulu saka foto profil apa saka live streaming no TikTok apa seneng-seneng ngono ya aja. Jangan, pasti di balik itu mereka ada susahnya, ada baiknya, ada sedihnya, guys. Masalahnya terkadang itu orang itu menampilkan hasil tapi nggak mau menyampaikan prosesnya. Yang prosesnya pahit-pahitnya. Iya, masalahnya kalau misalnya menyampaikan proses terkadang netizen pun nggak mau mendengarkan. Nggak mau mendengarkan. Bodo amat, ya gak? Kadang malah dikapoin. Iya, dikapoin ya sopor. Iya loh Mas. Iya benar. Misalnya Dewi menyampaikan hasil kita, itu pun netizen juga kayak sombong dia nih pamer nih gitu. Iya kan serba salah. Tapi Mas, klarifikasi Mas ya. Itu yang pertama kan gara cewek. Aku ingin menaikkan kelas gitu satu, terus tapi kedua ada lagi. Ada aku bilang tadi karena finansial, karena memperbaiki finansial. Tapi sebenarnya bukan karena itu juga. Ada something yang terjadi lagi kayak orang tua itu ketipu sekian puluh juta makanya itu salah satu kayak mungkin aku kok selama ini apply kuliah itu nggak pernah berhasil. Terus mungkin jawabannya sekian bulan kemudian ternyata aku baru tahu ibu orang tua itu ibu yang ketipu dan dia itu nggak pengen cerita, ditutupin. Iya, ditutupin. Pada akhirnya terbongkar, aku tahu. Waduh, ternyata jawaban dari Gusti Allah selama ini itu. Kenapa aku cita-cita aku kan nggak mau, malah aku pengen jadi S1, S2 gitu, berpendidikan tinggi aku dulu gitu. Iya, tapi kalau sampean kuliah malah pusing. Iya, kan nggak fokus kuliah di situ. Pasti milih kerja atau bahkan kalau nggak keluar buat kerja di DO. Nggak punya biaya kuliah. Ternyata sayang kalau sampean. Iya, ternyata ada sesuatunya kayak ternyata itu. Oke, ini memang salah satu momen yang tepat buat ke Korea gitu. Ini ngono ya kan. Puluhan juta aku jadi minus. Ya banyak sih teman-teman yang ke Korea itu karena memang finansial itu utama sebenarnya. Tapi kan ceritanya beda-beda. Ceritanya beda-beda. Terus sampai Mas pas udah sampai di Korea, pasti kan kultur shock, pernah mengalami hal pahit, sama cerita kayak kamu? Nggak ada sih. Nggak pernah ya? Nggak ada, kebetulan memang aku gampang
welcome sama orang. Oh, sampean berarti gampang jadi beradaptasi. Berarti gampang beradaptasi. Orang yang supel lah, contohnya kayak dhewe orang kenal pun. Jadi aku juga punya banyak teman Korea yang bantu aku buat aku kalau nanya nggak tahu apa dia jelasin, dia translatein pakai bahasa Inggris gitu. Tapi sampean udah pernah pindah berapa kali di sini? Pindah perusahaan. Aku yang ini kedua. Jadi dulu pertama kali nggak sesuai ekspektasi kan, gaji Korea itu bisa sampai ya puluhan lah gitu. Sampai gajinya basic. Sampai jebret itu di desa. Di desa daerah Goryeo, Dasan. Itu dia udah cedak kayak ini Goryeo. Iya, wiwala pelosok ini sawah-sawah. Iya itu sawah itu keluar kan nggak susah mas, iya, bis juga jauh kan. Iya ngerti aku Goryeo. Itu kok nggak sesuai dengan ekspektasi kan gitu. Ya udah di situ sampai bertahan 7 bulan doang. Sama minta pindah nggak dikasih, aku lawan, wah aku tantang aku. Tapi sampai ke pengacara Enggak, cuma menang mental mas. Aku ancem pakai omongan, bla 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 bla. Memang dilawan semua sama dia dijawab. Oke. Kan gini, buat teman-teman ini ya, ini tips sebenarnya. Buat di Korea itu kalian cukup kalau pengen pindah di perusahaan ya, cukup gunakan 2 cara ini. Gimana mas? Yang pertama keadaan kepepet ya Jo. Tapi nggak dikasih izin sama perusahaan, nggak dikasih izin sama bos. Kalian gunakan metode pertama itu minta belas kasihnya. Nelongso, kasih gimmick nangis segala macam gitu kan, kasih cerita yang di rumah, ceritain keadaan gini gitu, alasan terus kamu juga alasan kenapa nggak betah gitu, kasih kepahitan ceritain semua. Nah nanti di situ kan namanya orang kan punya hati, insya Allah dikasih sampai olah sampai jaluk ulase kan gitu. Terus yang kedua, kalau satu yang tadi nggak worth it, gagal, pakai metode kedua. Gunakan tradisi kita. Apa? Barbar. Barbar gitu ya. Awalnya gelo tuh. Ya jangan kayak aku tadi mas. Orang Korea itu harus sebenarnya kalau latih kongkan aja dibantah. Menang mental dulu. Iya. Orang Korea itu kalau tahu si anak ini bisa ngomong terus mentalnya lebih tinggi dari dia, dia ciut ya. Ciut pasti dikasih. Iki dadi masalah engko ya. Iki wis nekat. Enggak, yang penting jangan gini. Iya, apa jangan ada sampai tonjok-tonjokan jangan. Pokoknya aku kudu pindah ngono ya. Iya, pokoknya omongan aja. Omongan aja, diancam walaupun cuma ancaman doang. Enggak, aku lagi untuk pindah aku kabur. Di pabrikku malah jangan kabur. Jangan kabur, kalau kabur bodo amat jangan. Di tempatku ada kabur itu loh malah loh. Orang Sri Lanka itu ngambil resiko. Tapi akhirnya pindah kabur. Jangan kalau kabur ya. Sama berarti mau sekedar ngomong-ngomong ngono. Ngomong aku ancam kebetulan di perusahaan itu kan aku akan 2 bulan di Korea itu aku beli mobil mas. Gitu. Sama 2 bulan aku mobil. Wah, kan jauh. Aku tidurnya tuh di kontainer mas. Oh, ya selamanya kontainer. Potongannya besar. Dipotong 125.000. Waduh. Gas beda, listrik beda kan pusing. Jadi aku tidur sama senior di luar rumah. Di mobil. Sing mobil kan senior wirawiri kan itu. Swasta kebetulan. Oh, senior swasta. Iya, jadi jangan mau enggak pakai ID ku, wah, nangis geger bohongin larang. Cuman sampai 5 bulanan gitu, 4-5 bulanan. Itu kongsi sebenarnya, kongsi juga sama senior, jadi bareng-bareng. Nah, dari situ ditentang. Oke Mas, tadi sampai mana ya? Berarti sampean selama di sini udah perpanjang kontrak sama Mas Yu? Yang sudah yang 3 tahun sudah perpanjang mas. Di pabrik yang ketiga ini. Iya. 1 tahun 10 bulan. Tahun 10 bulan. Sampan oleh tambahan yang setahun itu enggak? Yang enggak dapat. Berarti sampan perpanjangnya sebelum ada peraturan itu. Jadi sayang sekali. Iya mas, selama di sini sampan udah bisa ya sekedar buat motivasi lakukan untuk istilahnya sombongan atau membanding-bandingkan dengan orang lain, cuman sebuah motivasi dari teman-teman mungkin yang lagi proses kan sangat sulit mas, sekarang tambah sulit lagi, bisa buat motivasi mereka. Ayo, sama udah dapat apa aja, boleh diceritakan kalau sama berkenan. Oke, sebenarnya saya bisa dapat apa aja? Udah bikin apa aja, misal usaha, terus misal biasa. Alhamdulillah.
Saya bingung mau dari mana. Ya mungkin setiap orang prinsipnya beda-beda ya. Iya. Ada yang kayak memperbaiki finansial dulu gitu. Kayak yang kemarin biasanya kebanyakan mereka itu para PMI maupun laki-laki dan wanita biasanya karena problem di rumah gitu kan. Jadi kebanyakan kan harus nutupin dulu, ada yang ditutupin di rumah gitu kan, yang minus-minus, yang utang banyak itu biasanya itu pertama pasti dilakukan. Kebanyakan itu prioritas pertama untuk nutupin kekurangan. Terus mungkin yang next step apa yang dilakuin kayak saya dan teman-teman yang lain mungkin itu beda-beda. Ada yang dia langsung ngebuit kayak beli tanah gitu kan atau rumah dan sebagai macamnya gitu. Tapi kalau saya bukan. Saya lebih ke saya arahkan buat bikin usaha terlebih dahulu. Kesamaan usaha. Jadi saya jadi kedepannya itu pengen menguatkan kaki tangan saya, fondasinya gitu supaya ketika aku sudah keluar, sudah berhenti dari pekerjaan ini, balik lagi ke kampung halaman, jadi saya tuh ada yang dihasilkan gitu. Jadi memang itu aku buka keran sebanyak mungkin di rumah. Ada sumber pendapatan keran sebanyak mungkin supaya ya aku enjoy. Yang jalani sama nggak harus pusing-pusing lagi. Kebetulan ada beberapa usaha yang sudah dibentuk. Yang pertama kayak aku buat CV mas, tapi itu masih belum aku legalisir karena memang aku harus pulang dulu. Iya, ganggu persyaratan segala macam gitu. Itu bergerak di bidang pakan ternak. Pakan ternak. Kayak pelet sapi, kambing dan sebagainya gitu. Pelet ikan. Ikan enggak. Cuman kayak sebagian juga memasok bahan pokok ke pabrik-pabrik. Berarti sama jadi tengkulak. Tengkulak jagung menunggu ya. Pemasok pabrik besar. Pabrik pakan pokpen dan lain-lain. Iya betul. Gitu. Itu kebetulan saya join sama teman, ya kan. Kalau perorangan kan nggak mungkin juga. Iya. Join sama teman itu di daerah Blitar ya. Untuk yang temennya yang join? Enggak. Dia memang udah startup dari awal. Cuman di situ bagi hasil. Cuman di situ kayak udah aku datang, dia butuh investor gitu. Aku datang, oke, kita ngobrol-ngobrol, enaknya dibawa kemana? Ternyata memang oke, kita jalan bareng-bareng gitu. Join, terus oke. Sekarang alhamdulillah sudah semakin berkembang, udah semakin banyak juga customer gitu. Ya pokoknya sekarang masih merintis lah untuk upgrade kayak mesin dan sampai upgrade mesin barang? Iya, mesin kan harus butuh banyak. Kan gua apa? Karena OTW jadi PT. Usaha. Jadi mau produksi pelet sendiri itu mas ya? Ya udah produksi pelet sendiri malah. Iya, tapi kan masih skala kecil gitu. Jadi harus para peternak itu juga semakin banyak kan, berarti kebutuhan juga harus besar kan, konsumen besar kita harus jadi mengembangkan lagi. Kayak alat itu harus disediakan, mesin-mesin harus disediakan, juga tempat, upgrade, ekspansi gitu-gitu. Itu sama join sama orang yang udah bener-bener kenal loh baru? Bener-bener kenal dulu pas waktu sama alumni juga di pondok pesantren dulu. Oh iya, konco pesantren. Jadi kenal, percaya lah. Ngerti wong kaya apa, wong iso tak percaya. Jadi bahkan itu belum aku buatin media sosial. Jadi kami belum berkecimpung di marketing di media sosial karena dia sendiri yang minta jangan. Berarti masuk mulut ke mulut. Karena takutnya belum mampu memenuhi customer yang banyak gitu. Jangan dulu, kami masih baru pusing kayak butuh armada lagi, segala macam. Ini masih pusing juga soal itu. Armada ganggu ngirim kuwi mas. Iya. Karyawan berarti wis akeh mas ini. Alhamdulillah sudah mempekerjakan beberapa orang. Ada berapa mas? 10? 8 sampai 10. Ya wis lumayan lah itu. Selain itu usaha apa meneh? Ada barusan launching juga, barusan buka. Aku bukain usaha buat orang tua, ibu dan adik. Warung mesti. Warung. Restoran kan. Restoran bukan restoran, besaran ya. Besaran. Toko. Toko. Warung makan.
Warung makan juga toko, warung makan juga bener. Ya warung makan semi cafe gitu. Iya. Jadi di situ kalau tempat nongkrong hangout bisa banget untuk makan makanan kayak boba, minuman boba, terus makanan snack kecil, makanan ringan tuh bisa banget. Tapi kalau misal ada yang ingin makan nasi, bisa banget, ada nasi juga. Iya, menyediakan makanan dengan berbagai menu banyak. Alhamdulillah sekarang udah mulai ramai sih. Jalan kondisi corona ini sampai iya, alhamdulillah iya. Tapi payu yo. Alhamdulillah musim hujan kan sekarang di Indonesia kan di Malang tuh. Oh sama bukannya Malang? Iya di Malang. Ibu sama Malang tuh. Oh iya ini tadi ketinggalan ceritanya. Lu sama ngomong no Palembang lu. Iya jadi gini semenjak aku ketemu cewek itu, karena aku tinggal ikut di Malang kan. Iya. Nah dari situ aku kayak satu persatu langkah demi langkah semua keluarga aku bawa ke Malang. Aku punya 2 adik cewek semua. Karena posisi iya aku anak pertama karena posisinya itu kami adalah latar belakang broken home. Iya. Jadi kan investasiku adik apa sih namanya bahasanya? Iya pokoknya itulah yang orang penting dalam hidup adik yang harus aku jaga. Iya. Jadi aku selamatin dulu mereka kan karena semakin besar semakin harus banyak ada yang membimbing, ada yang ngarahin gitu-gitu. Sedangkan di situ orang tua tidak berperan lebih, gitu, nggak bisa berperan banyak. Jadi aku selamatin mereka kayak aku tarik ke Malang, aku pindahin sekolahnya berikut supaya aku juga nggak pusing jagain dia. Aku masukin pondok pesantren juga. Di pondok pesantren. Tapi yang beda yang dekat dengan sekolahan. Terus ibu Saman juga melu Malang. Ya pertamanya adik dua, gitu supaya ya oke lah pendidikan ada, di pondok agama juga dapat kan itu yang ada di benakku. Terus kemudian pas aku lulus ke Korea, hari sebelum aku berangkat, ibu aku belikan tiket supaya ke Malang juga. Ibu Saman karo bapaknya juga. Bapak udah nggak udah sudah berkeluarga. Oh berarti sudah berkeluarga. Ekonomi ini bapak ambil ibu Saman bisa. Ya ibu bapak sudah berkeluarga lagi. Sekarang tetap di Palembang. Nah ibu aku selamatin supaya ya udah deket sama anak-anak sekalian kan gitu. Nah Saman tuh kalau mana Malang? Masih ngontrak sih, masih belum. Makanya aku buat kalau rumah kayaknya belum sih. Aku pengen berbisnis. Aku gimana bisnis? Gue nembe dari keuntungan itu nembe sampai baru aku bikin rumah untuk. Kalau tanah mungkin kebun, dapat teman punya kebun sih. Kalau rumah belum masih ngontrak. Nah tadi aku sekalian supaya aku di sini bangkit, ya kan? Kayak ya memperbaiki diri juga, memperbaiki finansial juga. Terus kenapa nggak sama-sama bangkit berjalan gitu? Jadi yang di rumah ibu sama adik aku buatin usaha. Oh, dan usaha gue mau. Alhamdulillah walaupun corona hujan tetap laku. Alhamdulillah. Rezeki adik-adik sama rezeki kita juga mesti. Masalah di dalam setiap niat kita yang baik gitu untuk memperbahagiakan orang tua. Gusti Allah insya Allah diberi jalan. Iya dikasih jalan. Selama kita ada kemauan memang. Iya. Gitu. Jadi memang kalau sekarang dipertanyakan sampai tinggalnya di mana mas atau ke depan bakal tinggal di mana? Gitu. Di Malang tetap. Di Malang. Karena saya dulu asalnya mbahnya itu Mbah Buyut itu Malang. Nah sekarang saya ingin kembali ke asal saya dulu. Ingin kayak ya udah. Justru aku ladulan cerah mas Malang. Oh boleh sekali datang ke rumah mas. Malang kan banyak tempat wisata bagus-bagus di Malang. Iya. Di Batu. Nomor 1. Kayak Korea kan sejuk. Aku sukanya Malang sejuk. Saya mendapatkan kenyamanan juga, jati diri juga. Aduh, Saman belajar pesantren di kono, adik Saman juga nek kono ya. Yo, jadi wong Malang kowe ya kan cerah. Ana Palembang aduh lho numpak pesawat misalnya numpak pesawat aku kudune numpak kapal. Iya, nyebrang kapal suwe iku. Betul. Nah Malang kan cerah. Boleh main kapan? Ya terus di usaha loro kuwi Mas iki jalan yang mudah-mudahan usahanya lancar. Amin makasih. Jadi niat sampean terus bisa buat beli rumah pastinya. Planning ke depan itu tunggu ibu sampean, gua adik-adik juga. Ya motivasi banget sih dari istilah emang bener-bener kehidupan sampean ini penuh drama banget. Malah misal sampean gak nek Korea terus saat ini gak Korea ya wis
gak usah diceritain pun juga ini yang nonton juga udah tahu pastinya ya Mas, udah latar belakang yang kayak seperti itu. Emang harus jalani Gusti Allah ki wae dalan sama ini kudu kayak Korea kene. Tapi memang dari dulu nggak ada yang nyangka aku kan pengen kuliah dulu. Nah iya, emang dalan Gusti Allah emang ngono kuwi. Memang ke sini cuma memang harus belok-belok dulu. Harus ngerasain pahit, dihancurin, dijatuhin dulu baru. Iya, sampean kok iso kuat ya Mas. Motivasine sampean ki apa? Motivasinya? Iso sampean kuat melalui kuwi kabeh lho. Motivasinya adalah gini, kalau kalian itu bahasa Inggrisnya gini. If you are born poor, it's your not mistake. But if you die poor, it's your mistake. Oh, aku gak mudah jelasno bahasa Jawa lek iso bahasa Indonesia. Jika kamu terlahirkan dalam keadaan tidak cukup, miskin, kekurangan, itu bukan kesalahan kamu. Bukan kesalahan kamu. Tapi jika kamu mati dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak berkecukupan, tidak baik, itu baru kesalahan kamu. Jadi motivasinya adalah ya udah perbaikin gitu. Kamu harus punya role model, kamu harus juga berani ngedeketin orang-orang yang sudah sukses, sudah punya nama gitu. Kamu contoh, itu saya contoh apa sih yang dia lakuin gitu. Orang sukses kan pasti dia yang dilakuin itu berbeda dengan orang yang biasanya. Iya, gitu. Itu kebiasaan sih gitu. Iya, itu yang aku deketin, banyakin relasi gitu. Aku juga bisa sama kayak mereka lo makan nasi, aku juga makan nasi. Diwai kesempatan waktu sehari 24 jam. Iya, sehari 24 jam kita punya kaki tangan yang lengkap, bisa jalan, kasih otak, bisa berpikir gitu. Ya udah, itu alasanku kenapa aku harus bisa jadi orang. Ya yang jelas pertama harus ngebahagiain orang tua. Orang tua sudah terlalu, ibu termasuk kan udah terlalu ya pahit banget kan, kasihan juga. Aku sebagai anak belum bisa ngapa-ngapain, itu penyesalan banget sih. Ini ada sampai mulia sih sampai sekarang juga. Tak pikir ya belum bisa ngapa-ngapain sih. Sampean sebagai anak ya wis tanggung jawab ya wis bener-bener Mas. Maksudnya menjadi sampean itu sulit loh Mas. Aku krungu ceritane sampean itu sulit. Lah aku dadi sampean pun durung karuan aku kuat iso sampai koyo saiki ngono. Dulu sih memang adanya pasti orang-orang yang seperti saya itu biasanya berontak. Ya memang saya dulu berontak terus dan alhamdulillah tapi punya pemikiran kayak itu tadi, di posisi di titik aku dihancurkan, kayak bener di bawah banget, minus, kayak nggak pernah dianggap juga, jadi selalu jadi omongan orang lain gitu kan. Ya udah, itu titik balikku bangkit. Tak anggap gue yo sampean yo the power of karena sakit hati karo kepepet kuwi Mas ya. Iya lah itu. Karena manusia itu untuk bangkit melesat itu terkadang ki harus menemui suatu kondisi kita itu benar-benar kepepet terus iki aku kudu ngopo meneh yo kuwi wis mepet. Nah, kalau dari situ harus mencoba lewati batasan kalian. Kalau sudah di posisi itu harus lewati batasan kalian, apapun jangan berhenti untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba. Coba diayang-ayang istilahnya Mas yo. Lakuin aja dulu, lewatin semua, lewatin batas-batas kemampuan itu. Kalian tuh pasti bakal bisa kok kalian kalau itu fokus. Gitu. Kalau fokus, bertekad intinya. Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil melewati masa-masa itu dan di titik yang sudah tinggi, kalian baru nyadar, oh iya ternyata aku mampu. Baru kalian sadar. Masalahnya misal awake dhewe gak nyoba. Aduh gak ngerti, ya kan aduh iso gak stuck di situ aja gitu. Lek misal kok wis nyoba terus mungkin lek misal kita nyoba ini ada dua kemungkinan loh. Satu gagal, satu berhasil. Tapi lek misal kita nggak nyoba itu udah pasti kita nggak bakal bisa gagal ya. Jadi kenapa nggak kita nyoba aja? Ya wes nyoba, nggak berhasil alhamdulillah, nggak berhasil coba lagi, ya kan? Nggak ada salahnya. Lek misal gak nyoba, kamu menang ya nggak mencoba karena takut bayang-bayang kuwi. Awakmu wis pasti kepastiannya ya kuwi gagal. Wes nggak bakal jadi apa-apa. Gagal sebelum berperang. Tapi sampai detik ini pun saya masih terus belajar, Mas. Iya, terus belajar, nyari ilmu-ilmu baru, kayak ya harus mencari orang itu bisa seperti itu, gimana sih caranya? Iya, aku berusaha untuk tetap. Sing bagus dong, aku pun juga
belajar. Orang itu harus berusaha kekurangan terus untuk dia tetap bisa mendalami, bisa berkembang, jadi lebih baik. Jadi lebih baik pasti. Aku juga belajar dari sampean Mas iki wis panjang banget, mungkin cukup sampai iya dari tadi curhatnya dikulik terus. Sampai saat ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman ini. Makasih banyak buat sampean udah mau cerita-cerita. Nanti sampean ini tak tunggu channel YouTube-nya ya. Udah punya vlog. Aku di challenge guys, Kalau sampean enggak ya kalau sing ngomong ya mau aja dhewe ngomong iso ngomong itu sampean enggak menunjukkan percuma, sampean kudu nyoba. Iya. Iya kan? Ya insyaallah sih mulai ke depan bisa. Saya bakal aktif. Nah, sampai nanti channel YouTube-nya tak. Ya mohon bimbingannya senior ya. Wah, aku juga masih belajar sama-sama pemula, belum seberapa, masih butuh dukungan dari teman-teman juga. Dan misal teman-teman ada kritik dan saran atau pokoknya apa wae lah unek-unek apa piye iki Mas Hartono iki kudu ning ngene. Mas, kowe terlalu kaku apa piye? Ngomong ae gak apa-apa, Mas. Tapi aku punya satu pertanyaan, Mas. First impression-nya sampean ke aku gimana? Pas pertama kali kita ketemu tadi di Nami. Berangkat ke Nami, ya. Berangkat ke Nami, first impression aku ki yo bingung iki wong iki wong ngendi ngono. Aku punya first impression yo ngono terus sama takoni jare wong Malang. Nah, wong Malang kok gak ngejak ngobrol basa Jawa ngono kok meneng aku ngono iki beban uripe akeh. Yo, tenan kok ngene ya ngono iki. Iki aku curiga iki kaya dudu wong Malang. Malah ternyata sampean sing Malang bae beneran, tapi kan sampean basa Jawa yo ngerti. Bisa kasar. Tapi sampean ngomong Jawane rada kurang. Kursus aku ambil kursus nek sampean. Yo, 2 juta sekolah. Enggak lah. Ya wes, mungkin terus sekian video kali ini guys. Bisa untuk motivasi enggak upload ada di sana orang-orang yang lebih hebat. Setiap orang punya cerita yang mungkin kamu punya masalah yang kayak Mas ini bisa untuk motivasi. Terkadang setiap orang kan punya sisi sendiri tuh. Iya, sendiri. Intinya segala apapun yang menimpa kamu, entah itu musibah, entah itu keburukan apapun itu, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa kamu menangis, nggak apa-apa kamu merasa lemah, nggak masalah. Kamu harus ya ikutin aja alurnya itu, nggak apa-apa. Memang dunia itu diciptakan tidak mudah untuk ditaklukkan. Dunia itu memang sekeras itu. Tapi setelah kamu tadi bersedih ya kan, menikmati kesedihan itu, meluapkan semuanya, setelah itu jangan lupa untuk bangkit gitu aja. Karena dengan diciptakan kesedihan, didatangkan kesedihan itu, Gusti Allah itu sebenarnya memperkuat kita loh. Iya, membuat betul, kita betul. Semakin kuat. Jadi Betul, suatu saat kalau ketemu kayak itu lah wis tahu. Iya, itu poinnya guys. Jadi kalau sudah ya udah bangkit aja. Bangkit, ayo lakukan, berbuat sesuatu. Iya, contohnya misal awakmu pedot karo cewek, disakiti cewek, diselungki. Ku suatu saat misal di ngono cewek meneh, kamu ya biasa ala wis tau kaya kae engko ayo ketemu sing apik meneh. Iya. Enggak sampai kaya pas pertama kali awakmu dihianati meneh. Intine ngono. Ya wis cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Jika bermanfaat video ini boleh kalian share sebanyak-banyaknya Mas. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis. Iya. Yo terus aku ben semangat gawe kontennya Mas Weda, makasih juga. Ya, makasih Mas. Kali ini ditunggu YouTube-nya tenang sekali lagi. Siap. Terima kasih, salaman dicek ben gak salah paham. Aduh, ini tipu. Konsep lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.